nggak paham-paham nih kamu nih. Memaksa orang harus jadi orang Islam semua, kalau nggak dibunuh-bunuhin. Begitu, itu fasis namanya dong. Itu muncul hadis ini berulang-ulang, tapi yang aneh itu masuk di Arba'in Nawawi ya. Imam Nawawi kok mencantumkan hadis umirtu an uqatilan nas itu. Aneh juga satu, kok Imam Nawawi sampai segitu sih. Hadis keempat kalau nggak salah. Iya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perang manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yuqimus shalat, dan mendirikan salat. Wa yutu zakat, dan bayar zakat. Wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka, nyawa mereka dijamin aman. Kalau tidak, perang, habis. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo syahadat, nggak mau, penggal pelan. Sholat, mau nggak, penggal. Itu akan kau Islamkan semuanya. Umat manusia harus masuk Islam semua, yang enggak dibunuh semuanya. Itukah yang kau inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, memangnya kenapa kalau Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tersebut di kitab beliau? Apakah orang tersebut yang ada dalam video menganggap Imam Nawawi tidak selektif dalam memilih hadis? Atau jangan-jangan dia meragukan hadis tersebut atau meragukan kualitasnya? Perlu diketahui bahwa hadis tersebut bukan hanya tertulis dalam kitab Arba'in Nawawi, tapi hampir di semua kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Hilyatul Aulia, dan kitab Sunan An-Nasai. Kemudian pendapat para ulama hadis terkemuka menilai hadis tersebut sebagai hadis sahih dan memposisikan hadis ini sebagai pondasi agama. Berikut saya kutip pendapat beberapa ulama yang ilmunya jelas jauh lebih mapan dan lebih luas. Pertama, pendapat Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mengatakan, "Hada hadisun azimun wa qaidatun min qawaidid din." Ini adalah hadis yang agung dan menjadi pondasi agama. Kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami, "Huwa hadisun azimun mustamilun min qawaidid din ala muhimmatiha." Ini adalah hadis agung yang mencakup beberapa kaidah penting dalam agama. Nah, kemudian berkaitan dengan kualitasnya, hadis tersebut tergolong sahih, bukan dhaif apalagi maudhu. Sebab terdapat dalam dua kitab hadis sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan menurut ulama hadis, hadis ini sudah mencapai level mutawatir. Jadi validasinya tidak perlu dipertanyakan lagi, dalam artian qat'iyus subut. Dalam memahami hadis, tak bisa sembarangan kayak di video itu, langsung menerjemah begitu saja, hingga akhirnya terkesan mempermasalahkan hadisnya, padahal pemahamannya yang bermasalah. Saya coba jelaskan cara memahami hadis tentang memerangi manusia itu sebagaimana berikut. Pertama, dalam hadis tersebut memakai redaksi umirtu, yang maknanya saya diperintah. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah, tidak memakai umirtum, kalian diperintah, atau umirna, kita diperintah. Dengan demikian, khitab atau perintah dalam hadis tersebut hanya kepada Rasulullah, bukan umum kepada umatnya. Sebab tidak ada qarinah atau indikator yang mengarahkan perintah tersebut umum untuk seluruh umat Islam. Nah, hal ini sama dengan perintah kepada Rasulullah dalam surah Al-An'am dan Az-Zumar, juga memakai kata umirtu.
Terkait dengan hal ini, menurut Imam Ibnu Zubair Al-Ghornati dalam kitab Mulaqut Ta'wil, perintah tersebut hanya khusus bagi Nabi. Sebagaimana penjelasan beliau dalam redaksi ini atau dalam keterangan ini, qauluhu ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Surah Az-Zumar, amrun khasun bihi wa la yashrikuhu fihi ghairuhu. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Surah Al-An'am. Nah, dengan demikian, jika perintah berperang tersebut hanya tertuju pada Rasulullah, maka itu artinya perintah tersebut diberikan dalam kaitannya Rasulullah sebagai imam atau pemimpin, bukan sebagai nabi atau utusan. Jadi sekali lagi, jika perintah berperang tersebut hanya tertuju pada Rasulullah, dan perintah-perintah apapun itu yang langsung ditujukan kepada Rasulullah, maka itu artinya perintah tersebut diberikan dalam kaitannya Rasulullah sebagai imam atau pemimpin, bukan sebagai nabi atau utusan. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa minal Ahkam, beliau mengatakan, wa amma tasarrufuhu sallallahu alaihi wasallam bil imamah fahuwa wasfun zaidun ala nubuwah wal risalah wal futya wal qada, lianna al imamah huwa alladhi fuwidat ilaihi siyasatul ammah fil khalaik. Dengan begitu, perintah tersebut hanya khusus untuk pemimpin atau imam. Oleh karenanya, tidak boleh rakyat berperang sendiri tanpa ada izin dan instruksi langsung dari imam atau pemimpin. Imam Al-Qarafi melanjutkan, fama fa'alahu alaihi salam bi tariqil imamah ka qismatil ghanaim wa tafriqi amwali baitil mal 'alal masalih wa iqamatil hudud wa tartibil juyush wa qitalil buwat wa nahwi dzalik, fala yajuzu li ahadin al-iqdamu alaihi illa bi idni imamil waqtil hadir, liannahu sallallahu alaihi wasallam innama fa'alahu bi tariqil imamah wa mastubiha illa bi idnihi, fakana dzalika syar'an muqarraran liqaulihi ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka setiap sesuatu yang dikerjakan Nabi atas dasar beliau menjadi imam atau pemimpin, seperti membagi-bagi ghanimah, harta rampasan, membagi zakat dan semacamnya, yang itu merupakan tugas pemimpin, maka seorang rakyat tidak boleh melakukan hal itu tanpa izin dari pemimpinnya. Begitu juga dalam hal berperang atau instruksi berperang yang diperuntukkan untuk Nabi. Kemudian kedua, lafadz an uqatila yang bermakna memerangi. Ingat, maknanya memerangi, bukan membunuh. Beda antara perang dengan membunuh. Kalau perang pasti terdapat dua pihak yang sama-sama saling menyerang. Berperang kemungkinan dua, ada kalanya menyerbu, ada kalanya bertahan dari serangan musuh. Tentu ini berbeda dengan membunuh yang dari awal sudah ada niat menghabisi nyawa manusia. Nah, di hadis umirtu an uqatilan nasa adalah perintah berperang, bukan perintah membunuh. Dan kebolehan memerangi suatu kaum bukan berarti bolehnya membunuh mereka. Ini yang harus dipahami. Sehubungan dengan ini, Syekh Mulla Ali Al-Qari dalam Umdatul Qarinya mengatakan, al-ma'muru bihi huwal qitalu wa la yalzamuh min ibahatil qital ibahatul qatli, lianna babal mufa'alata yastalzimu wuqu'al fi'li minal janibain wala kadzalik al-qatlu fafham. Kemudian juga Imam Syafi'i berkata, laisal qitaluh minal qatlih bisabilin faqad yahilluh qitalur rajul wala yahilluh qatluhu. Maksudnya, berperang tidak menjadi jalan satu-satunya untuk membunuh. Terkadang diperbolehkan memerangi seseorang, tapi tidak boleh membunuhnya. Dan yang perlu diketahui, redaksi muqatalah. Muqatalah ini adalah masdar dari fi'il mudhari' uqatil. Jadi dalam redaksi hadis tersebut memakai fi'il mudhari' uqatilu, yang merupakan mustaq dari muqatalah. Nah, redaksi muqatalah seperti yang terdapat dalam hadis itu sama
dengan yang terdapat dalam Al-Quran, semisal ayat 190 surah Al-Baqarah, yakni waqatilu, yang maknanya perangilah. Semua itu ketika ada gempuran dan penyerangan dari musuh, artinya orang-orang kafir memusuhi dan menyerang umat Islam, maka kita juga harus menyerang sebagai langkah perlawanan. Karenanya Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maksudnya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan sampai melewati batas, sebab Allah tidak suka pada orang yang melewati batas. Maksud jangan melewati batas dalam ayat tersebut adalah tidak memerangi orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi kita. Nah, ini jelas. Artinya kita diperintahkan untuk berperang ketika orang kafir tersebut memerangi kita atau posisi mereka sebagai kafir harbi. Nah, sehingga bagi orang kafir yang tidak memusuhi Islam, bukan kafir harbi, maka tidak ada perintah untuk memerangi mereka, apalagi membunuh. Bahkan kita tetap dianjurkan berlaku baik pada mereka. Karenanya Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian yang terakhir, kata annas dalam hadis tersebut, yakni umirtu an uqatilan nas, jangan langsung dimaknai secara umum semua manusia, jangan seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait dengannya. Perlu diketahui, dalam bahasa Arab kata umum tidak selalu bermakna umum, ada juga tidak. Nah, yang tidak bermakna umum ini dibagi dua. Pertama, kata umum yang ditahsis atau al-am al-mahsus, seperti dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maknanya wajib bagi manusia melakukan ibadah haji. Nah, kata annas di sini lafadznya umum. Di sini memberikan pemahaman bahwa semua manusia wajib melakukan haji, baik yang mampu ataupun tidak. Namun kemudian lafadz tersebut ditahsis dengan lafadz setelahnya, yaitu manistato'ah ilaihi sabila, yakni maksud manusia yang wajib haji itu adalah mereka yang mampu saja, sedangkan yang tidak mampu maka tak wajib haji. Sehingga yang kena khitab adalah yang mampu saja. Inilah yang dinamakan dengan al-am al-mahsus. Berikutnya, ada kalanya Al-Quran dan hadis tersebut menggunakan kata umum, tapi yang dimaksud makna khusus. Inilah yang dimaksud dengan al-am al-murad bihil khusus. Lafad am atau lafad umum, tapi yang dikehendaki makna khusus. Nah, penggunaan redaksi umum, tapi yang dituju hanya orang khusus, contoh dalam ayat berikut. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam dua kata umum yang berupa annas itu, dalam ayat tersebut maknanya bukan umum seluruh manusia, tapi kata annas yang pertama maksudnya adalah Abu Nu'aim bin Mas'ud al-Ashju'i, dan kata annas yang kedua yang dikehendaki adalah Abu Sufyan. Kenapa dalam ayat tersebut memakai kata umum, yaitu annas? Kenapa tidak langsung ditujukan kepada orangnya, Abu Nu'aim dan Abu Sufyan? Ya, karena dua orang tersebut, Abu Nu'aim dan Abu Sufyan, juga manusia, bukan hewan. Sehingga gak masalah kita menyebut kata manusia tapi yang dikehendaki satu orang. Itu kan sama dengan saat kita mengatakan Ustadz telah datang, seumpamanya. Jadi kita mengatakan Ustadz telah datang tanpa menyebut namanya. Nah, kata Ustadz itu kan maknanya umum, tapi kan yang dikehendaki dari perkataan kita Ustadz telah datang itu kan hanya satu Ustadz, yakni Ustadz yang datang itu. Jadi sama seperti itu. Nah, dengan demikian kata umum annas dalam hadis umirtu an uqatilan nas, maksudnya tidak semua manusia atau tidak semua orang kafir harus diperangi, tapi hanya khusus orang kafir yang memusuhi Islam dan memerangi Islam.
Nah, kenapa harus dimaknai seperti itu? Ya karena latar belakang Rasulullah bersabda seperti itu adalah saat beliau memerangi kafir Quraisy yang sangat memusuhi dan memerangi Rasulullah. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qurtubi berikut. Kata beliau, "Hadza qalahu fi halati qitalihi li ahli al-authan alladzina la yukirruna bitauhid." Perkataan Rasulullah ini adalah ungkapan yang terjadi ketika beliau memerangi para penyembah berhala, di mana mereka tidak mengakui terhadap agama tauhid, bahkan sangat memusuhi Rasulullah sampai mendeportasi Rasulullah dan para sahabat dari Mekah keluar dari tanah kelahirannya. Nah, sekali lagi, kalau memahami hadis, hati-hati, jangan serampangan, jangan sembarangan, apalagi disampaikan di depan orang awam, bisa menyebabkan salah paham, bukan hadisnya yang salah, tapi pahamnya yang salah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.